Shalom, salam kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jumpa lagi dengan saya, Ben Ridwan Simatupang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Tuhan dan Juru Selamat kami dalam Kristus Yesus, berbicaralah Engkau kepada setiap kami yang mendengar, oleh karena pengertian yang daripada Tuhan itu mendorong kami untuk melakukannya di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat situasi kondisi zaman yang sekarang, kita kemudian akan disuguhi dengan satu keadaan, era yang sering saya sebut dengan era yang mengajak. Era yang mengajak ini akan membuat kita untuk kemudian terjun kepada dunia itu, kita mulai ikut dan kemudian berjibaku di sana, ambil andil di sana, dan membawa kita untuk bisa makin naik atau justru makin jatuh. Kira-kira begitu. Di dalam perjanjian lama ada satu situasi yang juga dialami oleh orang-orang di zaman itu. Mereka mengalami situasi yang sulit, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi ternyata selidik punya selidik, tidak semua orang di zaman itu ikut arus. Mari kita lihat sama-sama dari firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 dikatakan di sana, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat, memperhatikan bagian ini, ada penjelasan yang cukup jelas di sana disampaikan. Kalimatnya jelas. Inilah riwayat Nuh. Siapa sebenarnya Nuh? Nanti kita akan ulas dan kita akan bahas. Apa yang terjadi dengan Nuh? Dikatakan di sana, Nuh adalah seorang yang benar. Perhatikan, Nuh adalah seorang yang benar. Nuh ini premis pertamanya adalah benar dan tidak bercela. Jadi ini orang yang benar, tidak bercela. Apa masalahnya? Bagian selanjutnya dikatakan bahwa di antara orang-orang sezamannya. Nah, kalau kita memperhatikan bagian ini, otomatis kita akan berpikir begini, loh, ada masalah apa dengan orang-orang sezamannya? Kenapa harus seolah-olah Nuh ini ditonjolkan? Ini kira-kira begitu ya. Kalau dikatakan ada yang benar, berarti ada sesuatu di dalam perkataan itu. Maka kita menemukan bahwa ternyata orang-orang sezaman atau yang hidup satu waktu dengan Nuh adalah orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Itu bisa kita temukan di dalam ayat pertama di pasal 6 dan seterusnya. Kita akan bisa membaca di sana ayat yang pertama itu dikatakan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan dan seterusnya, mereka kemudian melakukan apa? Ayat yang kelima. Ketika lihat Tuhan, kejahatan manusia itu besar di bumi. Nah, orang-orang di zaman itu hidup dan melakukan segala kejahatan. Dan tentu saja kejahatan ini akan menimbulkan ketidaksukaan di hati Tuhan. Nah, teman-teman, apa yang mau kita pelajari sebenarnya dari apa yang kemudian saya baru jelaskan dari kisah hidup Nuh ini? Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita melihat dan kita memperhatikan era yang terjadi di zaman Nuh adalah kurang lebihnya era yang sekarang kita sedang jalani. Kita hidup di dalam dunia yang membawa kita, yang mengajak kita, yang menuntun kita untuk hidup di dalam kejahatan. Sebagai anak muda misalnya, kita hidup ya kalau tidak melakukan sesuatu yang up to date misalnya, kita akan dikatakan ketinggalan zaman. Orang tua tidak mengasuh anak dengan cara yang sesuai dengan zaman, kita akan disebut ketinggalan zaman. Anak-anak kita tidak mengikuti zaman, ya kita disebut ketinggalan zaman. Itu fenomena yang kemudian kita lihat. Apakah itu menjadi salah? Tentu tidak. Tapi ketika kita mengikuti arus zaman yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu menjadi masalah yang serius. Ini menjadi masalah yang sangat-sangat serius yang harus kita perhatikan. Nah, apa sebenarnya rahasia yang kemudian dimiliki oleh Nuh? Kalau kita memperhatikan kejahatan manusia itu terus dilakukan dan Tuhan memperhatikan bahwa ternyata Nuh ini perlu diselamatkan.
Yang nanti kita akan lihat sebenarnya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan hukuman yang besar bagi manusia-manusia yang jahat ini, yaitu air bah. Tapi kepada Nuh dan keluarganya Tuhan berfirman, bangun, buat bahtera di atas bukit. Wah, ini ada sesuatu yang di luar zaman sebenarnya. Ini orang gila dari mana kalau kita bisa sebutkan begitu. Orang bangun perahu, biasanya bangun kapal itu selalu di pinggir pantai. Tapi Nuh ini dikatakan disuruh buat di perbukitan. Tapi apakah Nuh tidak melakukannya? Dia melakukannya. Dia dengan taat melakukannya. Bahkan menurut beberapa penafsir bertahun-tahun dia membangun itu dan dia taat. Dia tidak protes. Dia tidak kemudian mengeluh. Dia mengerjakan semuanya dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Dan dia kemudian disebut menjadi orang yang benar dan tidak bercela. Tapi apakah kemudian semuanya itu adalah hasil daripada usaha Nuh? Apakah kemudian semuanya itu adalah kerja keras Nuh sendiri? Ternyata tidak. Teman-teman, kalau kita memperhatikan pasal 6 ayat yang ke-8 dengan tegas di sana dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Maksudnya apa? Bahwa ternyata di dalam keadaan manusia yang begitu jahat, yang begitu kacau, yang begitu menyulitkan atau mendukakan hati Tuhan, Nuh dikatakan mendapat kasih karunia. Jadi sebenarnya Nuh itu mendapat kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam hidupnya, sehingga kemudian dia bisa mengerjakan semuanya itu. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita belajar daripada Nuh ini. Paling tidak ada dua hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, kita perlu sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang diselamatkan melalui kematian Kristus di kayu salib. Maka apa-apa yang harus kita kerjakan? Apa dampak yang bisa kita lakukan? Nuh ini kemudian disebut hidup benar dan tidak bercela. Maka kita harus berjuang menjalani kehidupan kita di dunia ini yang menjadi tantangan zaman yang harus kita ikuti sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai anak muda, sebagai pekerja profesional. Kita harus mengerti bahwa kita ketika sudah mendapat kasih karunia tidak boleh menjadi pasif atau kita berdiam diri. Kita harus aktif. Saya selalu meyakini bahwa ketika di dalam hati kita, di dalam jiwa kita itu ada Roh Kudus, maka Roh Kudus itu tidak tinggal tenang dan kemudian membuat kita anteng, nyaman dan kemudian tidak melakukan apa-apa. Tapi justru ketika Roh Kudus itu dalam diri kita, dia akan terus menggerakkan kita untuk melakukan apa yang benar, untuk memuliakan Tuhan sesuai dengan profesi atau hidup kita. Nah, kiranya firman Tuhan boleh menolong kita menjalani yang katanya 2023 ini penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan apa yang tidak terlihat. Apa yang perlu kita lakukan? Mari kita bergaul seperti Nuh kepada Tuhan. Kita hidup benar, kita tidak bercela. Kita berjuang membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Ini sebenarnya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang sudah dapat kasih karunia daripada Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia harus berjuang untuk hidup benar, hidup tidak bercela, dan bergaul dengan Tuhan. Kalau tiga hal ini tidak dilakukan, maka kita perlu bertanya, benarkah kita sudah mendapat kasih karunia daripada Tuhan? Kiranya Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah ini boleh menolong kami untuk terus menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan melalui anugerah Tuhan. Dan kami harus hidup bergaul, hidup benar, dan hidup tidak bercela di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.